Dan pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengusung calon sendiri di dalam Pilkada Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 60 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta 2024. Putusan MK tersebut mengubah pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur tentang syarat dukungan calon kepala daerah mengacu pada jumlah kursi DPRD di daerah terkait. Ambang batas pengajuan pasangan calon pada pilkada yang semula sebesar 20% kursi DPRD atau 20% perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya diubah menjadi perolehan suara sah 6,5% hingga 10% sesuai dengan klasifikasi daerah masing-masing berdasar pada jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. PDI Perjuangan bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada terkait perhitungan parpol untuk mengusung kepala daerah tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutardurga menilai putusan ini membuka jalan bagi partainya untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta. Kalau saya secara pribadi mau menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena memang kemurahannya semata, ini ada jalan. Yang kemarin-kemarin mungkin seolah-olah tertutup jalan itu. Tetapi pagi menjelang siang hari ini terbuka jalan. Tapi sekali lagi saya tidak mau mendahului, tentu kita harus mengkonfirmasi ini ke KPU maupun KPUD mengenai berita yang kita terima bersama, bahwa dengan 7,5% ya, kalau saya tidak, 7,5 sampai 8,5% dari penduduk itu bisa mengajukan calonnya berdasarkan apa tadi yang disampaikan dari sosial media maupun dari media apa saja mengenai yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengamat Titi Anggraini menyebut putusan MK tersebut langsung berlaku untuk Pilkada serentak 2024 karena tidak ada keterangan lain dalam amar putusannya. Putusan MK itu final dan mengikat atau erga omnes ya, dan juga erga omnes begitu dia serta-merta berlaku. Di dalam putusan nomor 60 tahun 2024 yang dibacakan tadi pagi menjelang siang, tidak ada sama sekali di dalam amar disebutkan penundaan pemberlakuan putusan. Lagi-lagi putusan MK itu serta-merta berlaku begitu ya, erga omnes. Nah, kalau MK ingin menunda pemberlakuan putusannya, MK biasanya menyampaikan atau membunyikan secara eksplisit. Menyusul putusan MK tersebut, Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan dalam waktu dekat. KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini.
KPU juga akan melakukan sejumlah langkah menyusul putusan MK tersebut, termasuk melakukan perubahan PKPU sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tahapan dan jadwal Pilkada serentak 2024. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.